Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ma'asyarul hadirin yang berbahagia, alhamdulillah dengan izin Allah kembali kita melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram bab puasa, yang mana kita khususkan di sini pembahasan tentang hadis-hadis seputar puasa Ramadan. Baiklah, barangkali pertemuan kali ini adalah pertemuan terakhir kita menjelang bulan puasa, karena sisa hitung hari lagi kita akan bertemu dengan tamu istimewa ini, yaitu bulan suci Ramadan. Ya, barangkali nanti sidang isbatnya Sabtu malam. Ya, kalau kelihatan bulan kita tarawih Sabtu, tapi kalau tidak berarti Syaban 30, kemudian kita tarawihnya malam Ahad malamnya. Baiklah, kita sempurnakan hadis-hadis ini, dan sebelumnya seperti yang antum lihat ya, kita murojaah sedikit tentang apa yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Baik, karena waktu kita tidak panjang ya, kita percepat saja perojaannya. Kemarin terakhir pembahasan kita sampai di mana? Pembahasan kita tentang apa kemarin? Tidak ada mencatat kah? Pembatal puasa, tapi itu kita bahas secara cepat toh, karena waktu kita kemarin mepet sekali, sehingga kita cuma membahaskan poin-poinnya saja tanpa merinci dalil-dalilnya. Dan insya Allah kita pada pertemuan ini akan merinci dalil-dalilnya, tapi kita akan murojaah saja ya, murojaah akan membahas tentang bab puasa Ramadan ini. Baik, antum sudah tahu keutamaan mempercepat buka puasa. Sebutkan dua hikmah ya, kenapa kita disuruh mempercepat buka puasa. Artinya tidak boleh menunda buka puasa. Siapa yang tahu dua hikmah ya dari mempercepat buka puasa? Langsung ini, uang merah atau madu, terserah pilih yang mana. Kenapa ada yang berani angkat tangan? Ya, orang Yahudi, ahli kitab. Orang Yahudi saja, orang Nasrani juga ahli kitab dah. Itu hikmah pertama. Hikmah kedua, di atas kebaikan. Apa punya hadisnya? Tidak tahu, dicatat saja. Itu hadis ya. Tapi apa kebaikannya yang disebutkan waktu pertemuan yang lalu? Kalau orang mencapai datang kebaikannya apa? Pahala, selain pahala yaitu apa? Dari sisi kesehatan. Kalau berbukanya sesuai dengan yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu berbuka dengan korma. Kalau tidak ada korma maka dengan air. Baiklah, antum telah menjawab dengan benar. Antum mau yang merah apa yang cair? Yang mana? Yang merah. Ternyata ya, uang lebih ini ya, lebih menarik. Ya. Silakan. Barakallahu fiik. Ya. Baik, pertanyaan yang kedua, kita katakan di antara sunnahnya makan sahur adalah hati-hati terlambat ya. Terbalik-balik ilmu antum ini. Kalau berbuka dipercepat, kalau makan sahur diperlambat. Sekarang pertanyaannya adalah, ada hadis yang mengatakan kadar makan sahur Nabi dengan berbukanya itu sekitar berapa ayat?
Berapa? 50 ayat. Pertanyaannya, apa hikmah di perlambatnya makan sahur? Yang jawab 50 tadi, ya antum, yang jawab 50 tadi. Apa hikmahnya diperlambat makan sahur? Kenapa tidak boleh kita percepat? Kalau jam 1 malam saja emang kenapa kalau makan sahur jam 1 malam? Boleh tidak orang makan sahur jam 1 malam? Boleh-boleh saja, tapi namanya bukan makan sahur, makan malam namanya ya. Bukan makan sahur, makan malam. Dan tidak ada dapat berkah sahurnya. Nah, sekarang apa hikmahnya diperlambatnya makan sahur? Jawabannya singkat sekali dan mudah sekali. Siapa tadi yang jawab 50 juga? Di bagian sini tadi ada jawab 50. Angkat tangan, antum. Apa hikmahnya? Tahu aja hikmah tuh? Hikmahnya itu artinya maksudnya adalah apa tujuannya, apa faedahnya orang memperlambat makan sahur. Ayo cepat, waktu kita tidak banyak. Nggak ada tahu, melayang di madu antum. Padahal mudah sekali jawabannya. Siapa yang bisa jawab? Coba angkat tangan tinggi-tinggi. Yang di depan duluan, yang pakai masker. Hikmahnya yang pertama, agar tidak tidur. Tidak boleh orang tidur kalau puasa kah? Sudah makan, maksudnya? Coba maju ke depan, suaranya kecil. Apa? Hah? Bisa langsung pergi sholat agar tidak tidur. Itu hikmah baru yang baru pertama hari ini Anda dengar ya. Tapi itu termasuk tujuannya juga ya, artinya kalau orang yang dekat dengan waktu subuh dia makan, dia tidak tidur lagi sehingga dia bisa langsung makan, sehingga dia langsung sholat subuh. Boleh juga. 1, 2. Mengikuti sunnah. Ahsanta, itu yang paling penting jawabannya. Mengikuti sunnah, itu jawabannya. Jawabannya persis sama dengan soal yang pertama tadi. Kenapa berbuka dipercepat? Sama jawabannya. Kenapa sahur diperlambat? Itu juga jawabannya. Toh gampang gitu. Silakan. Antum mau yang biru apa yang madu? Biru. Ternyata betul, uang ini luar biasa ya. Daya tariknya. Baiklah. Jadi sisa madu yang tersisa 3. Baik, kita lanjutkan sedikit pelajaran kita. Baiklah jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita telah mengetahui secara garis besar dari hadis-hadis Rasulullah dari kitab Bulughul Maram ini tentang hal-hal yang sunnah ya, yang sesuai dengan tuntunan Nabi SAW ketika kita berpuasa. Ya, mulai dari makan sahurnya, mulai dari berbukanya, ya semuanya ada tuntunannya dari Rasulullah SAW, mulai dari sholat tarawihnya, bahkan sampai sholat tahajudnya, bahkan kalau 10 malam terakhir sampai iktikafnya. Tahu iktikaf? Berdiam di masjidnya, itu semua ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Jadi sisa kita pelajari, kita ikuti bagaimana yang diajarkan sehingga kita mendapatkan pahala yang sempurna di bulan suci Ramadan. Adapun puasanya hanyalah sekedar penggugur kewajiban, ya sekedar dia menahan haus dan lapar, dia tidak kenal yang namanya tarawih, tidak pernah membaca Al-Quran, tidak tahu yang namanya tahajud, itu rugi. Rugi kenapa? Karena bulan Ramadan ini Allah spesialkan daripada bulan-bulan yang lainnya, di mana pada bulan ini Allah tutup pintu-pintu neraka, Allah buka pintu-pintu surga, Allah belenggu malah setan-setan yang biasa menggoda kita. Apalagi yang kurang? Semua kondisi Allah siapkan memang agar kita itu mudah beribadah pada bulan ini.
maka merugilah orang yang tidak terketuk pintu hatinya pada saat itu untuk melakukan apa? Amal kebaikan. Maka bulan ini memang bulan mentraining kita untuk kita melakukan pintu-pintu kebaikan yang sangat banyak. Rasulullah SAW orang yang rajin baca Al-Quran, tidak diragukan. Tapi pas bulan Ramadan beliau bertambah berkali-kali lipat kerajinannya. Sama seperti para ulama-ulama kita. Imam Syafi'i khatam pada bulan Ramadan berapa kali? Ada yang tahu? Ada jadi bagaimana banyak sekali yang tahu. Berapa kali? 60 kali. Berarti satu kali dia satu hari berapa kali khatam? 2 kali. Antum sanggup tidak? Kalau seandainya antum terbiasa dengan Al-Quran, khatam 2 kali Quran itu mudah sekali. Tapi kalau ya tidak terbiasa dengan Al-Quran, jangankan khatam 2 kali sehari, khatam 1 kali saja dalam sebulan itu belum tentu. Kenapa? Karena berat, tidak terbiasa. Makanya perlu pembiasaan. Bahkan ada sebagian orang tidak pernah khatam seumur hidupnya. Ini mahrum. Dia dihalangi dari apa? Kebaikan. Berikutnya, Nabi adalah orang yang dermawan dan tidak diragukan. Tapi pas datang bulan Ramadan, beliau bertambah kedermawanannya. Siapa yang tahu hadis tentang ya yang berkaitan dengan keutamaan ya memberi makan orang yang berpuasa? Kan kalau bulan Ramadan kita dermawan, diantaranya kita memberi makan sahur, memberi pabuka, takjil, toh ada hadisnya. Apa pahala yang disiapkan oleh Allah bagi orang yang melakukan itu? Siapa yang tahu? Silahkan. Sama dengan apa? Sama dengan 2. Ini bukan matematika, kan? Harus dari awal hadisnya dimulai. Apa punya hadisnya dari awal? Coba sebutkan. Siapa? Boleh bahasa Indonesianya saja, kalau tidak hafal bahasa Arabnya. Memberi maka pahalanya sama dengan orang yang tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Baiklah, antum suka yang warna mana? Hijau. Yang warna hijau ada kah yang warna hijau? Oh, botolnya yang warna hijau. Kalau madunya tidak ada yang warna hijau. Coba silakan. Baik, barakallahu fiik. Di antaranya lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di antara sunnah beliau ketika kita masuk Ramadan itu, beliau adalah orang yang rajin sedekah. Dan tatkala masuk Ramadan, beliau itu berkali-kali lipat kerajinannya, bahkan seperti disifatkan seperti rihul mursalah, seperti angin yang bertiup, saking dermawannya. Kalau di luar Ramadan mungkin barangkali tak 10.000, kalau pas hari itu pun pas hari Jumat. Tapi pas Ramadan itu baru bisa setiap hari. Maka bulan Ramadan ini memang bulan yang berkah, bulan yang dilipat gandakan padanya pahala. Jadi jangan sampai disia-siakan. Baiklah jemaah sekalian dirahmati oleh Allah, tapi bersamaan dengan itu kita perlu waspada terhadap berbagai keutamaan-keutamaan yang tidak berasal dari Nabi. Ini lawan dari sunnah. Ya, pertama kita harus tahu dulu bahwa agama kita itu adalah agama yang khusus, spesial, tidak ada pada agama lain. Agama Islam itu diberi oleh Allah 3 kelebihan. 1, sanad. Yang kedua, nahwu, itu ilmu bahasa Arab. Yang ketiga, nasab. Ini tidak ada pada agama manapun. Jadi ulama mengatakan al-isnanu minad din, laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Al-isnad itu bagian dari agama. Kalau bukanlah isnad atau sanad, maka orang itu bisa berbicara sesuka hatinya. Artinya apa? Kalau orang mau bilang ini hadis, Nabi bersabda, maka tanya dulu siapa yang meriwayatkannya, dari siapa dia riwayatkan, itu namanya sanad. Karena itulah makanya ulama hadis ya membagi hadis itu menjadi 5. Ada namanya sahih li dzatihi, sahih li ghairihi, hasan li dzatihi, hasan li ghairihi, dan dhaif. Ada 5 pembagian hadis. Yang 4 ini diterima, yang 1 ini ditolak. Kalau secara garis besar pembagian hadis ulama zaman dahulu terbagi 3 saja: sahih, hasan, dan dhaif. Maka kita katakan ada beberapa hadis yang tidak disebutkan dalam kitab Bulughul Maram ini, yang banyak tersebar di masyarakat kita, terkhusus pada bulan Ramadan. Jangan sampai dengan niat kita yang baik ya,
tapi ternyata menyeret kita kepada dosa besar yang diancam dengan neraka. Siapa yang tahu hadisnya? Barang siapa yang memalsukan hadis atau menyampaikan hadis palsu, dan dia menggunakan hadis palsu itu untuk memotivasi orang untuk beribadah, tapi hadis itu bukan dari Nabi. Dia bilang Nabi bersabda, ada ancamannya. Siapa yang tahu hadisnya? Tidak ada yang tahu hadisnya. Siapa yang tahu hadisnya? Yang berdusta atas nama Nabi. Tidak ada yang tahu ya? Silakan. Ya, yang di tiang. Iya, hadisnya. Baik. Antum panitia dikasih madu apa tidak nih, mana Soeb? Iya, dikasih madu aja ya. Walaupun panitia tenang menjawab tidak diharuskan, tapi mestinya panitia tidak dapat madu ya. Betul tidak? Antum setuju panitia dapat madu? Tidak setuju. Baiklah, tapi tidak apa-apa, karena berhak mendapat madu karena sudah menjawab. Silakan. Baik, kita akan sebutkan beberapa hadis dhaif yang perlu kita ketahui yang tersebar di masyarakat kita, yang apabila orang menyampaikannya ya bisa dia berdosa, kecuali kalau tujuannya adalah untuk menjelaskan kelemahan hadis tersebut atau kepalsuan hadis tersebut. Yang pertama adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, yaitu karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Rajab qala Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Hadis ini mungkar ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Hafiz Abu Muhammad Hasan bin Muhammad Al-Hasan dalam Fadail Syahrul Rajab. Hadis ini mungkar. Mungkar itu artinya hadis yang diriwayatkan perawi yang lemah menyelisih hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang thiqah atau kredibel, terpercaya. Jadi dia itu tidak dianggap hadisnya, mungkar hadisnya, diingkari. Jadi hadis ini tidak boleh dijadikan hujjah ya untuk menceritakan keberkahan bulan Ramadan. Ya cukup saja kita mengatakan qad ja'akum syahrun mubarak, itu hadis yang sahih, tidak ada masalah. Tapi kalau kita ingin menceritakan keberkahan bulan Ramadan dengan hadis ini, maka sebaiknya dihindari karena ini bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekh Syuaib Al-Arnaud ya ketika mentahqiq Musnad Imam Ahmad ya belum mengatakan sanad hadis ini lemah. Dan begitu juga ya para ulama-ulama hadis yang lain yang ahli tahqiq juga melemahkan hadis ini. Maka kita hati-hati dalam memakai hadis ini. Yang kedua, hadis Mu'adz bin Zuhrah, seorang tabi'in ya. Dia telah sampai kepada kalinya kabar bahwasanya Rasulullah bersabda, ya ketika berbuka beliau berdoa, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Ini hadis juga mursal, dhaif kalau begitu. Hadis riwayat tabi'in dari Nabi, terputus sanadnya, tidak ada sahabatnya. Maka itu tidak bisa disandarkan kepada Nabi ya. Hadis yang lain, riwayat yang lain diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik dari Ibn Abbas, namun kedua-duanya juga lemah. Imam Syaukani menjelaskan dalam kitabnya Nailul Awtar, saya dilihat di jilid 8 halaman 340 sampai 341. Hadis Mu'adz bin Zuhrah ini mursal karena tidak bertemunya beliau dengan Nabi, karena dia tabi'in. Ya, hadis yang serupa diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Mu'jam Kabirnya dan Imam Ad-Daruqutni. Ya, maka semuanya ya hadisnya lemah. Ya, hadis Ibn Abbas ini sanadnya lemah dan hadis Anas adalah juga lemah. Jadi hindarilah berdoa ketika berbuka dengan hadis ini. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika ataqtu, dan tambahan wa bika amantu itu palsu ya, tidak ada satupun kitab-kitab hadis yang menyebutkan tambahan wa bika amantu ini. Tapi maknanya benar, cuma tidak dikatakan ini hadis. Maka kita katakan bahwa doa ini boleh dibaca kapan saja, tapi jangan disandarkan kepada Nabi. Anggap saja ini doa yang dibaca oleh orang berpuasa ketika dia berpuasa, karena orang yang berpuasa mulai dari dia berpuasa sampai dia berbuka itu mustajab doanya. Kan 3 doa yang tidak ditolak oleh Allah, salah satunya adalah orang yang berpuasa. Maka dia memperbanyak doa ketika dia berpuasa, doa apa saja, doanya mutlak.
Tapi ketika dia ingin mengkhususkan doa, terutama ketika dia mengkhususkan saat berbuka, maka harus dipilih doa yang berasal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, doa yang khusus yang dibaca oleh Nabi ketika beliau berbuka. Di antaranya hadis apa? Hadis ya ketika beliau hendak berbuka, ketika beliau berbuka, beliau membaca Bismillah. Lalu setelah selesai meminum air atau memakan korma, beliau membaca zahabal zama wabtalatil uruq wa thabatal ajr insyaallah. Jadi doa ini dibaca setelah selesai makan atau minum. Jadi bukan sebelum berbuka. Paham ya? Zahabal zama wabtalatil uruq wa thabatal ajr. Zahabal zama telah hilang haus karena dia sudah minum. Wabtalatil uruq telah basah kerongkongan karena sudah minum, sudah kena air. Wasabatal ajar karena dia selesai puasa. Makanya doa ini dibaca kapan? Setelah berbuka. Sebelum berbuka apa yang dibaca? Bismillah. Cuma itu saja. Kemudian hadis lemah yang lainnya yang disebutkan kepada Nabi, ya, man aftara yauman min Ramadan min ghairi rukhsah lam yaqdihi in shoma dahr kullah. Orang yang berbuka di bulan Ramadan tanpa udzur, ya, maka dia tidak bisa mengkodoknya walaupun dia berpuasa selama 1 tahun penuh. Artinya kalau dia berbuka tanpa uzur, sakit misalnya atau safar. Tapi hadis ini juga lemah, ya, maka tidak boleh kita menjadikan ini dalil untuk mengatakan kepada orang yang tidak berpuasa bulan Ramadan untuk tidak mengganti puasanya. Dia tetap wajib mengganti puasanya. Suatu saat misalnya mungkin karena dia malas, dia tidak puasa, suatu saat dia bertobat. Ternyata pernah dulu waktu masa mudanya dia sudah 10 tahun tidak pernah puasa, berarti 10 bulan ya di bulan Ramadan, maka dia wajib mengganti puasanya tersebut. Karena hadis yang dijadikan hujjah tidak mengganti puasa ini adalah hadis yang lemah. Artinya orang yang memiliki hutang, kalau orang punya hutang wajib tidak dibayar? Wajib dibayar. Jadi sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Munziri, Imam Baghawi, Imam Qurtubi, Imam Zahabi dan yang lainnya, dinukil juga oleh Imam Al-Munawi, Imam Ibnu Hajar. Beliau menyebutkan 3 cacat dari hadis ini. 1 al-ittirab, yang kedua al-jahalah, dan yang ketiga al-inqita'. Ittirab itu artinya rancu sanadnya. Yang kedua al-jahalah, tidak ditahu siapa perawinya, dan yang ketiga al-inqita', terputus sanadnya. Jadi itu sudah cukup mengatakan hadis ini tidak bisa dipakai sebagai hujjah. Maka yang benarnya bahwa seseorang itu tetap wajib mengganti dia punya puasa kalaupun dia meninggalkannya karena tanpa uzur. Dia tetap punya hutang di pundaknya. Misalnya antum mungkin sekarang sudah mengaji alhamdulillah, tapi antum punya keluarga, misal punya kakak misalnya, dia tidak puasa, mungkin ya tidak dididik dengan baik oleh orang tuanya dengan agama, sehingga dia menganggap remeh ini bulan puasa, sehingga dia makan dan minum tanpa uzur. Tapi kemudian dia dapat hidayah, kemudian dia mengaji, ternyata berdosa orang kalau tidak puasa Ramadan, dan dia besar dosanya, maka wajib tetap baginya ya mengganti puasanya yang telah dia tinggalkan walaupun dia tidak punya uzur. Maka dia harus wajib membayar hutangnya tersebut. Kemudian yang berikutnya, hadis yang sering sekali diangkat di bulan Ramadan ini adalah tapi hadis itu tidak berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu awalu syahri Ramadan rahmah wa wasatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Tahu artinya itu? Permulaan Ramadan itu rahmat, pertengahannya itu ampunan, akhirnya adalah pembebasan dari api neraka. Sering tidak dengar itu hadis? Wah, kalau masuk di bulan Ramadan berjamuran, ustaz-ustaz menyebutkan ini hadis. Ya tentu ustaz bukan ahli hadis tentunya. Kalau dia ahli hadis tentu dia tahu hadis ini bermasalah. Pertama, hadis ini mungkar, sudah lemah sekali. Jadi tidak bisa dijadikan ini Nabi yang mengatakan, karena pembagian dari membagi Ramadan menjadi 3 itu pun masalah. Dari sisi sanad bermasalah, dari sisi matan hadisnya, isi hadisnya juga bermasalah. Pertama kita lihat hadis ini ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Albani dalam kitabnya Silsilah Ad-Dhaifah. Beliau mengatakan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Uqaili fi Du'afa dalam kitabnya hadis-hadis lemah, sebagaimana dikeluarkan juga Ibnu Adi,
dikeluarkan juga Khatib, dikeluarkan oleh Ad-Dailami dan Ibnu Asakir dan yang lainnya. Ya, bahwasanya ya tidak ada asal usul dari hadis ini, ya. Tidak ada asal usul dari hadis ini. Ya, makanya dibilang oleh beliau bahwasanya perawi hadis Salam bin Sulaiman bin Sawar, beliau itu adalah mungkarul hadis, hadisnya mungkar. Sedangkan perawi yang lain yaitu Maslamah, dia tidak dikenal. Demikian juga sama katakan oleh Imam Az-Zahabi. Adapun Maslamah maka dia matrukul hadis, hadisnya ditinggalkan, tidak diambil. Begitulah derajat ini hadis. Itu dari sisi sanad. Adapun dari sisi matan hadis, maka hadis ini bermasalah karena semua isi Ramadan itu adalah rahmat. Semua isi Ramadan itu adalah ampunan. Dan semua isi Ramadan itu adalah pembebasan dari api neraka dari awalnya sampai akhirnya. Tidak ada pembagian seperti itu. Jadi pembagian yang seperti ini tidak ada dasarnya. Maka kalau antum suatu saat nanti menceritakan keutamaan Ramadan, jangan coba-coba berdalil dengan hadis ini kecuali dengan tujuan untuk menjelaskan kedhaifannya atau kelemahan hadis ini. Adapun tujuannya untuk memotivasi orang, maka seperti yang dijawab tadi, man kataba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku, maka siapa tempat duduknya di neraka. Baik. Kemudian hadis yang sering juga dijadikan yang paling disenangi oleh orang pemalas. Tahu hadisnya apa? Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Redaksi hadisnya itu hadis Salman bin Amir Ad-Dibbi, as-shaim fi ibadah wa in kana raqidan ala firashi. Orang yang berpuasa itu dalam keadaan ibadah walaupun dia tidur di ranjangnya. Hadis ini dhaifun jiddan. Hadis ini lemah sekali. Ya, bisa dilihat dari kitab Tahdzirul Khillan min Riwayatil Ahadits ad-Dhaifah haula Ramadan. Begitu juga dalam silsilah hadis dhaifah, ya, wal maudu'ah. Ya, hadis ini dikeluarkan oleh Tammam dalam fawaidnya dari jalur Hashim bin Abi Hurairah Al-Hismi, dari Hisham bin Hasan, dari Ibn Sirin, dari Salman bin Amir Ad-Dibbi, dari Nabi SAW. Dan sanad hadis ini dhaif, lemah, disebabkan adanya perawi majhul dan dhaif seperti Hisham bin Abi Hurairah Al-Himsi dan Hisham bin Hasan, ya, kita sebutkan dari nama perawi itu dua orang perawi yang bermasalah. Jadi yang benar bahwasanya tidurnya orang ibadah itu adalah mubah. Dia bisa bernilai pahala, dia bisa bernilai dosa. Bernilai pahala kalau dia tidur ya sesuai dengan tuntunan Nabi, dengan tidur ibadah. Misalnya dia lelah, ya, dia tidur qailulah misalnya, itu ibadah karena Nabi melakukannya. Tapi kalau dia habis makan sahur kenyang-kenyang, penuhi perutnya, tidur dari setelah sholat subuh sampai waktu berbuka, puasa ular biasanya itu orang-orang itu, ya, itu berdosa dia, tidak boleh. Ya, tidur orang malas itu justru berdosa. Maka hukum asal tidur itu adalah perkara mubah, bukan perkara ibadah. Dia bisa berubah ibadah kalau sesuai tuntunan Rasulullah. Ya, dia tidur qailulah misalnya, tidak ada masalah. Dia tidur misalnya di ba'da isya atau di waktu sahur, tidak ada masalah. Itu sesuai tuntunan Rasul. Tapi kalau tidur malas-malasan justru bernilai dosa, bukan pahala. Makanya ulama mengatakan fi sahihil hadis syughlun an saqimihi. Pada hadis yang sahih sudah cukup menyibukkan beramal dengannya dengan hadis-hadis lemah. Makanya hati-hati. Kadang-kadang banyak kitab-kitab fadailul amal, kitab-kitab keutamaan beramal itu banyak hadis-hadis lemahnya. Jadi kita tidak menyinggung siapa-siapa, tapi kita ingin menyebutkan hakikatnya. Bahwasanya kadang orang itu punya semangat beramal, tapi dia menjerumuskan dirinya pada hal yang lebih besar daripada itu, yaitu apa? Berdusta atas nama Nabi. Maka hadis-hadis yang sahih saja kalau kita amalkan belum tentu kita sanggup, apalagi ya kita mau tambah-tambah lagi yang tidak sahih. Dan itulah nafsu, ya. Nafsu lebih suka yang jelek-jelek, ya, yang baik-baik dia tidak suka. Itu makanya kita ini perlunya ilmu sebelum beramal. Ilmu itu imamnya amalan supaya kita tidak
terjerumus kepada hal-hal yang kita sebutkan tadi. Ya. Berikutnya, berapa menit lagi waktu Isya ini? Jam berapa sekarang ini? Waktu Isya 7.20 ya. 12 menit. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum, karena kita sudah Isya ada rapat katanya, makanya tidak bisa lanjut sudah Isya. Silakan, ada yang mau ditanyakan. Iya. Ustaz, ini dua pekan lalu kan dibahas bahwa salah satu sebab orang yang diberi keringanan untuk tidak berpuasa atau berbuka adalah orang yang bekerja keras, seperti tukang batu, seperti itu ya. Keras sekali pekerjaannya. Terus pertanyaannya, misalkan dia bekerja keras sepanjang tahun karena memang itu penghidupannya. Nah, bagaimana caranya dia membayar puasanya? Baik. Kalau seandainya memang pekerjaan itu tidak bisa diganti waktunya, misalnya dia memang bekerja harus di siang Ramadan, tidak bisa digantikan ke malamnya, atau tidak bisa dikurangi jamnya sehingga dia bisa lebih ringan pekerjaannya, maka kita katakan maka orang ini dalam kondisi darurat. Artinya kalau dia tetap memaksakan diri berpuasa dalam kondisi kerja keras ini bisa membahayakan dirinya, dan itu menafikan tujuan dari keringanan dalam orang yang tidak diizinkan atau orang yang boleh tidak berpuasa, seperti orang yang sakit. Maka ulama memfatwakan bahwa orang pekerja keras ini berbeda statusnya dengan orang sakit dan musafir. Kalau orang sakit dan musafir, mereka boleh berbuka sejak awal subuh ya, mereka tidak perlu meniatkan untuk berpuasa di awal subuh karena memang mereka boleh tidak berpuasa. Wa man kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Ya, orang beruzur tidak berpuasa, maka dia dari subuh tidak perlu dia menahan diri untuk puasa. Beda halnya dengan orang yang bekerja keras, dia berbeda statusnya. Maka hukum asalnya dia berpuasa dari sebelum subuh, dia berniat memang untuk puasa dan puasa subuh hari. Kemudian dia mencoba untuk berpuasa sesanggupnya. Sampai siang hari dia berusaha tapi tidak sanggup memang. Dua kemungkinan, dia sanggup dan dia tidak sanggup. Kalau dia sanggup dia lanjutkan, tidak ada masalah. Tapi kalau dia tidak sanggup maka dia diperbolehkan untuk berbuka, maka dia mengkodok di hari yang lainnya. Itu yang difatwakan oleh para ulama, dan ini masuk dalam kaidah umum fikih ad-darurah tubihu al-mahdzurat, yaitu darurat membolehkan hal yang dilarang. Ini darurat ini, dia diberikan pilihan, dua pilihan saja, antara puasa atau berbuka. Kalau dia puasa bisa mengancam nyawanya, berbahaya sekali bagi dia, bisa menimbulkan dia sakit atau bahkan dia bisa meninggal. Ya, dia diberi keringanan oleh Allah. Tapi kalau seandainya dia bisa melanjutkan, maka tidak ada keringanan baginya karena statusnya beda dengan orang sakit dan orang musafir. Wallahu a'lam. Silakan, masih ada yang bertanya? Ya, silakan. Kami kan di SJB Ustaz itu menerima juga pembayaran fidyah atau denda yang berhubungan di siang hari pada saat puasa. Ya. Nah, biasanya banyak yang bertanya, itu yang dibayar suaminya saja kah atau kedua yang suami istri? Kan dendanya 60, harus memberi makan 60 orang miskin Ustaz. Berarti kalau suami istri 2 orang berarti 120 box nasi atau 120 porsi. Salah satunya saja kah atau dua-duanya juga kena denda Ustaz? Kalau seandainya denda begini, kalau seandainya terjadinya jima di siang Ramadan, ya kan ini berbicara tentang kafarah orang yang jima. Dia puasa 60 hari berturut-turut, atau kalau tidak mampu barulah dia memberi makan 60 orang miskin. Nah, sekarang apakah untuk suaminya saja atau untuk istrinya? Kira-kira menurut antum dua-duanya atau satu orang suaminya saja atau istrinya saja? Dua-duanya. Kalau dua-duanya yang sama-sama ridho. Tapi kalau seandainya suaminya yang mau dan dia paksa istrinya dan istri tidak punya pilihan lain, artinya terpaksa ini, maka suaminya saja yang wajib membayar denda atau kafarah, istrinya tidak. Nah. Kemudian, assalamualaikum, afwan di luar tema Ustaz, apa hukum membeli kitab syarah dengan cara cicil? Tidak ada masalah, baik kitab syarah maupun kitab yang lainnya ataupun barang lainnya, hukum asalnya jual beli dengan cara cicil itu boleh selama tidak ada
denda akad riba di dalamnya. Misalnya kalau dia cicil, misalnya terlambat bayar cicilan, denda sekian, itu haram karena itu adalah riba. Tapi kalau tidak ada dendanya maka diperbolehkan. Izin bertanya Ustadz, yang mana yang lebih utama, melanjutkan bacaan Al-Quran atau memulai kembali dari awal? Iya, dua-duanya memiliki keutamaan. Dia menghatamkan Al-Quran sampai khatam itu utama. Dari sisi utamanya adalah dia termasuk orang-orang yang dinilai apa? Menghatamkan Al-Quran, dan itu pahalanya besar. Dan dia bisa memahami Al-Quran secara utuh dari sisi yang lainnya. Tapi kalau seandainya dia ingin menghafal misalnya, tentu yang namanya menghafal dia perlu mengulangi 1-2 kali bahkan sampai puluhan kali. Maka tidak mengapa, tergantung dari niat dia membaca Al-Quran. Kalau sekadar bacaan biasa saja di bulan Ramadan, afdolnya adalah dikhatamkan berkali-kali. Tapi kalau untuk tujuannya adalah menghafal, maka seperti yang kita katakan tadi, dia mengulangnya itu lebih afdol karena hafalan itu tidak bisa cukup 1 kali baca. Baik. Hukum puasa Ramadan bagi wanita yang dalam masa nifas, apakah wajib diqadha atau cukup bayar fidyah atau harus kedua-duanya? Wanita nifas, wanita haid, dia cuma wajib membayar qadha karena ilahnya adalah ilah yang sifatnya sementara, sifatnya temporer, seperti orang sakit atau musafir. Wa man kana minkum maridun aw ala safar. Beda dengan orang yang sudah tua renta, ilahnya permanen. Itu dia tidak bisa, biar disuruh qadha pun tidak bisa karena tidak mampu berpuasa. Orang tua renta tidak bisa berpuasa, maka ilahnya permanen. Begitu juga orang yang sakit menahun. Ya, orang sakit yang tidak sembuh-sembuh, itu dia tidak mengqadha tapi membayar fidyah. Adapun orang wanita haid dan nifas, wajibnya cuma mengqadha dan tidak membayar fidyah. Beda halnya kalau seandainya ini qadha ini terlambat. Misalnya dia punya hutang puasa 7 hari, masa nifasnya dia punya hutang dari puasanya karena nifas 7 hari. Dia masuk Ramadan ini dia tidak bayar sampai masuk Ramadan berikutnya, maka dia bukan hanya qadha diwajibkan tapi juga membayar fidyah karena tambahan lain disebabkan dia terlambat mengqadha. Tapi kalau dia tidak terlambat, hukum asalnya dia cuma bayar qadha saja. Baiklah, kalau ada yang ingin ditanyakan lagi, kalau tidak waktu sudah mau masuk dan kita lanjutkan satu hadis lagi yang terakhir penutup dari pertemuan kita ini. Ya, silakan. Ini ada pertanyaan Ustaz. Ya. Misalkan bibirnya pecah-pecah, kemudian pada saat puasa biasanya kan bibir kering. Ya. Dia cabuti kulit bibirnya, Ya. dia cabuti kulit bibirnya sampai berdarah, dan darahnya itu tidak sengaja tertelan, itu bagaimana? Membatalkan atau tidak? Ya, sesuatu yang tidak sengaja karena lupa atau tidak sengaja atau tidak tahu hukumnya atau karena dia dipaksa, 3 sebab ini bukanlah sebab yang bisa membatalkan puasa walaupun dia melakukan misalnya pembatal puasa. 1, tidak sengaja atau lupa, yang kedua dia dipaksa, dan yang ketiga dia tidak tahu hukumnya. Misalnya kita katakan pada pertemuan lalu bekam atau donor darah itu yang lebih kuatnya batal puasanya, tapi dia tidak tahu hukumnya bekam itu batal puasa, maka tidak batal puasanya. Paham? Paham apa tidak paham? Paham. Ada orang muntah dengan sengaja, dia tidak tahu bahwa muntah dengan sengaja itu batal puasanya, maka dia tidak batal puasanya. Kecuali kalau dia tahu batal puasa orang dengan muntah sengaja, baru dia korek-korek maka dia batal puasa. Sama persis dengan yang orang yang masuk darah di dalam tapi dia tidak sengaja. Kalau dia sengaja maka batal puasanya. Paham atau tidak paham? Baik. Berapa menit lagi nih? Sudah boleh selawat ya? 3 menit. Baik, kita barangkali tutup dengan sebuah hadis ya dari kitab Bulughul Maram ini, tentang hadis yang berkaitan dengan ini akhir dari kitab siam dari bab ini, dari kitab ini. Sebentar, tadi ada anak tandai hadisnya. Sebentar.
Baik. Yaitu hadis berkaitan dengan bab hukum man mata wa alaihi shaum, ya. Ini berkaitan dengan hutang puasa. Orang yang mati tapi dia masih memiliki hutang puasa, apakah dia wajib membayarnya atau tidak? Ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man mata wa alaihi siyam shoma anhu waliyuhu. Siapa yang berpuasa ya wajib, atau maksudnya siapa yang punya hutang puasa lalu dia meninggal, maka yang wajib berpuasa atasnya adalah siapa? Walinya, yaitu ahli warisnya, walinya, ya. Ini hadis tentang hukum mempuasakan untuk mayit, ya, orang yang sudah meninggal. Bahkan Imam Bukhari membuat suatu bab dalam sahihnya, bab man mata wa alaihi shaum, bab orang yang meninggal dan baginya puasa. Dan ini ada beberapa mazhab ulama, diantaranya Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan la yasumu ahad an ahad mutlaqan, ya, tidak ada yang namanya orang lain mempuasakan orang lain secara mutlak, itu baik yang hidup maupun yang sudah mati. Ini pendapatnya, mazhabnya Imam Syafi'i, dan ini yang masyhur di negara kita. Karena Imam Syafi'i maupun Imam Malik, ya, guru murid ini, ya, mereka berpegang pada kemutlakan apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, la yusolli ahad an ahad, sebagaimana orang tidak mewakili sholat yang orang lain, begitu juga dengan puasa, la yasumu ahad an ahad, itu perkataan Ibnu Abbas, ya. Jadi sebagaimana kita tidak boleh mewakili orang tua tak untuk sholat, misalnya sudah meninggal nih orang tua, tak samu sholat maghrib deh, pahalanya untuk orang tuaku, boleh tidak? Tidak boleh. Saya mau sholat subuh deh, pahalanya untuk orang tuaku yang sudah meninggal, jawabannya tidak boleh. Begitu juga dengan puasa. Tapi hadis ini bertentangan dengan kias ini, bahwasanya man mata wa alaihi syiyam shoma anhu waliyuhu, ya. Dia tetap wajib membayar puasanya, yang wajib menggantinya adalah Nah, jadi di sini ada yang memegang pada keumuman, kemutlakan, ada yang berpegang pada kekhususan hadis ini. Jadi khusus untuk puasa maka boleh, berdasarkan hadis Aisyah ini. Kalau Imam Ahmad pendapatnya la yusomu anhu illa nazar khassa, jadi tidak dipuasakan bagi orang yang sudah mati kecuali puasa nazar, khusus puasa nazar saja. Adapun puasa Ramadan tidak. Qada Ramadan maka dia tidak dia tidak diwajibkan atasnya puasa. Baiklah, ya, jadi itu tentang berkaitan dengan orang yang sudah meninggal dipuasakan, apakah boleh atau tidak. Ya, pendapat yang lebih kuat, wallahu a'lam, ya, kita memegang kekhususan hadis ini, bahwa Nabi SAW mengatakan man mata wa alaihi shaum fa shoma anhu waliyuhu, itu hadis yang sahih. Maka kita ya tidak bisa mengkiaskan dengan perkataan manapun, ya. Kalau Nabi SAW mengatakan itu benar dari beliau, maka itulah mazhab kita. Sebagaimana dikatakan Imam Syafi'i sendiri, in shahhal hadis fahuwa mazhabi. Sebagaimana halnya Imam Malik misalnya, beliau juga menyelisih hadis dalam ijtihad beliau karena berpegang kepada kias, seperti misalnya ketika hadis mengatakan man lam yada' qaula zur wal amal bihi wal jahal man nasiya fa akala wa syarib wa wasaim falyutimma shaumahu. Siapa yang lupa lalu dia makan minum, maka dia hendaknya menyempurnakan puasanya. Innama at'amahu Allah wa saqa, Allah yang memberi dia makan, Allah yang memberi dia minum, kan begitu hadisnya. Artinya tidak apa-apa kalau lupa, tidak masalah. Tapi Imam Malik mengatakan tidak, karena tujuan inti utama dari puasa itu imsak, menahan lapar dan haus. Nah, tapi hadis mengatakan lain. Maka kita katakan apa yang beliau katakan sendiri, kullu qaulin yuqbalu wa yuradu ila sahibul hadzal qubur. Setiap perkataan boleh diterima dan boleh ditolak kecuali perkataannya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wallahu alam, ada pengkhususan bagi orang yang punya hutang, khususnya puasa Ramadan, ya, maka yang menggantinya adalah walinya. Wallahu taala alam.
Barangkali itu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan ini. Ini madu dikembalikan ke orangnya. Hah? Yang bertanya atau anak yang bertanya? Baik. Pertanyaannya mudah sekali. Pertanyaannya mudah sekali. Mudah bagi yang tahu jawabannya. Apa bagus pertanyaannya? Apakah orang yang berpuasa disyaratkan suci dari hadas besar? Tahu hadas besar? Seperti dalam keadaan junub, dalam keadaan haid misalnya. Dia kan berhadas, itu namanya tak? Apakah orang yang berpuasa harus tidak diganti pertanyaannya, gampang karena sudah ditahui jawabannya barangkali. Kalau orang misalnya dalam keadaan junub subuh hari, boleh tidak dia puasa? Boleh toh? Boleh. Hadisnya apa itu? Hah? Hah? Baik, untuk antum pertanyaannya. Pertanyaannya adalah sebutkan 5 pendapat ulama tentang hukum bercumbu dengan istri di saat puasa. Kalau antum sebutkan 3 dari 5 saja dapat madu, 2 dari 5 saya dapat madu. Ada 5 mazhab ulama tentang hukum bercumbu. Tahu bercumbu tak? Antum kan belum menikah tak? Tidak tahu bercumbu. Dia merayu istrinya, bermesra-mesraan dengan istrinya di saat dia berpuasa. Batalkah puasanya? Tidak batalkah? Ada 5 mazhab ulama. Antum sebutkan saja 3 dari 5 ini, antum sudah bisa dapatkan madu. Ada yang mengatakan, mana ada Imam Syafi'i bilang batal? Atau jangan disebutkan ke ulama kalau tidak tahu ulamanya. Nanti antum dimarahi Imam Syafi'i, bertemu di akhirat nanti. Nah, tanya Imam Syafi'i, kapan saya bilang batal? Hati-hati, jangan disebutkan ke ulamanya kalau tidak ditahu. Pertama bilang batal, yang kedua nasami tidak batal toh? Yang ketiga batal kalau disertai dengan syahwat, tergerak dia syahwatnya sehingga dia menjurus ke yang lainnya. Ini kalau tergerak nafsunya baru apa? Batal. Kalau yang pertama ini tidak batal secara mutlak, yang kedua batal secara mutlak walaupun tidak ada nafsunya. Yang ketiga tergerak nafsunya. Baik. Sebenarnya Anda pengen kasih madu jika antum. Toh? Antum sudah dapat madu belum sebelumnya? Sudah. Bonus itu Pak. Sudah rezeki sebelum Ramadan. Anda tidak hafal, ternyata sudah dapat. Baik. Barakallahu fikum. Kita tutup ya dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala ya mengizinkan kita dan menjadikan kita termasuk di antara hamba-hambanya yang bertemu dengan bulan suci Ramadan dan bertemu dengan keberkahan-keberkahannya, terutama Lailatul Qadar, dan menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang diterima pahalanya dan diampuni dosa-dosanya, dan menjadi hambanya yang berlomba-lomba di kebaikan terutama di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Summa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.